wabarakatuh. Halo Sobat Dinasbi, kembali lagi di podcast Kolak Manis, konsultasi layanan medis dan islami. Hari ini, pada bulan puasa ini identik sama sahur, takjil manis, dan juga bau mulut bukan? Apalagi buat teman-teman yang lagi pakai behel nih, pasti akan susah kan, akan tricky banget kan? Nah, biar nggak cuma nebak-nebak gimana sih ngatasinya dan gimana sih tipsnya, kita akan langsung ngobrol bareng Dokter Gigi Sela Indri, spesialis ortodonti. Halo. Hai dokter. Halo semuanya. Wah, di sini ramai ya? Ramai sekali. Senang ketemu sahabat Den Hospi ya? Iya, sahabat Den Hospi. Senang ketemu sahabat Den Hospi semuanya. Cuma tadi koreksi dikit, saya belum dokter. Jadi sebentar lagi teman-teman, sebentar lagi terima insya Allah kasih. jadi dokter ya kan. Dok, makasih banget nih udah mau hadir di sini, menemani saya. Sebenarnya teman-teman, dokter samping saya ini, Dokter Sela ini adalah host profesional sekaligus host magang podcast itu. Iya, yang dokter. udah nggak ada jobnya lagi. Udah hilang jobnya. Udah hilang jobnya. Makanya masih main di sini. Terima kasih banyak ya Terima dokter. Tolong TV sebelah bisa rekrut dokter kembali. Jadi teman-teman semuanya, kan karena hari ini bulan puasa ya dokter. Kalau boleh tahu tadi sahur pakai apa nih dokter? Nasi padang, sate ayam, kebanyakan ya. Enggak sih, pokoknya sesuatu yang spesial dari dapur mama saya. Oh, Masya Allah, dari dapur mama Rahasia. karena dokternya belum bangun. Iya, jadi dibangunin mama saat mama udah selesai masak. Betul. Ala-ala VVIP bintang 5. Oh, ala-ala VVIP bintang 5 nggak tuh teman-teman? Ya. Dokter, kan banyak nih teman-teman kita, sobat Dinasbi kita di rumah di luaran sana yang memakai behel kan dokter. Banyak tuh dokter yang sering sekali saat berbulan puasa itu sakit giginya atau behelnya itu tuh banyak sisa-sisa makanan gitu, gimana dokter? Oh, berarti pertanyaannya kalau di bulan puasa terus ada masalah dengan behelnya itu harus ngapain gitu kali betul, ya? dokter. Gitu. Sebenarnya puasa atau enggak tuh nggak ada halangan bagi para pasien orto untuk tetap datang ke dokternya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya giginya terlalu kotor, ya silahkan datang walaupun dalam kondisi berpuasa nggak apa-apa. Datang ke ortodontis atau dokter giginya, nanti kita bersihkan gitu. Atau misalnya ada masalah sakit pipinya karena ketusuk kawat, kan bisa aja ya kawatnya bergeser gitu. Itu nggak apa-apa, jadi tidak membatalkan puasa untuk datang ke ortodontis atau dokter gigi untuk kontrol ortonya gitu. Jadi aman sih, tetap datang gitu aja. Ya, walaupun nanti sampai dikontrol kita kumur-kumur terus airnya diminum ditelan dikit gitu. Kalau ditelan sengaja nggak boleh ya. Gitu ya. Apalagi kalau obat kumurnya air kelapa, mungkin ya ada cendol gitu ya. Itu salah banget sih. Tapi kalau kita yang lebih menyehatkan itu sih dokter. Gitu. Jadi kalau perawatan gigi, terus memang kita ada fase-fase di mana pasien itu harus berkumur gitu. Nah sementara selama berkumur itu tidak sengaja ditelan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal tertelan tanpa sengaja, ya sebaiknya diteruskan nasi padangnya juga ya sampai rumah. Gitu deh gitu. Pokoknya intinya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya harus sengaja banget ditelan kumurannya itu ya nggak boleh kan, membatalkan puasa. Ya. Gitu. Jangan ditelan teman-teman, apalagi sambil makan ya. Betul. Sambil nasi padangan gitu. Nggak boleh banget. Nggak boleh. Terus kan dokter, kan banyak nih yang pengguna orto ya terutama. Itu tuh sering ngerasa lebih bau mulut nih dengan ketimbang dengan orang-orang lain yang nggak pakai orto pada saat berpuasa. Iya, saat berpuasa itu kenapa dokter? Kadang kan kita merasa terganggu nih ya kan, kenapa bau mulutnya tuh, apakah orang di sekitar kita nyaman atau enggak? Nah, itu gimana sih ngatasinnya dokter? Sebenarnya kalau bau mulut ketika berpuasa itu adalah hal yang normal gitu. Itu dulu ya yang pertama. Kenapa ada bau mulut ketika berpuasa? Yang pertama kan kita nggak ada intake makanan ataupun minuman dalam jangka waktu yang cukup lama kan. Iya, betul. Nah jadi rongga mulut kita lumayan kering gitu. Aliran saliva atau air liur itu menurun gitu. Nah ketika aliran ludah itu menurun, jadi ada ketidakseimbangan bakteri normal di dalam rongga mulut gitu. Nah ada beberapa bakteri yang
akhirnya pertumbuhannya meningkat tajam dan mereka ini seneng banget menimbulkan bau gitu. Jadi ada produk-produk dari mereka yang akhirnya menimbulkan bau mulut, itu yang pertama. Nah terus kemudian yang kedua, kenapa orang berpuasa juga ada bau mulutnya? Karena metabolisme tubuh kita sebenarnya, jadi reaksi normal tubuh lah, fisiologis tubuh. Kan pada saat kita berpuasa asupan makannya berkurang, akhirnya tubuh itu yang harusnya tubuh itu mulai mengaktifkan untuk memecah lemak, cadangan lemak kita. Nah ketika itu terjadi tuh ada bau keton yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh gitu. Nah itu tuh yang membuat kita bau mulut gitu. Nah terus kemudian kebersihan rongga mulut itu juga berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kita sahurnya kayak tadi tuh makannya dodol, nasi padang atau apa gitu ya. Nah, terus kemudian nggak sikat gigi gitu. Nah itu kan jadi penumpukan sisa-sisa makanan di dalam. Nah itu bisa menimbulkan bau tidak sedap gitu. Nah jadi walaupun pasiennya nggak pakai behel pun bau mulut tidak sedap ketika berpuasa tetap timbul. Nah kalau pemakai behel itu merasa bau mulutnya lebih tidak sedap lagi, kebanyakan itu karena penumpukan sisa makanan gitu. Jadi yang namanya juga ada benda asing kan di dalam mulut gitu, kita agak sulit membersihkan. Jadi ketika habis sahur nggak dibersihin dengan detail, sisa makanannya masih ada di dalam rongga mulut. Nah semakin siang semakin nggak nyaman lah itu baunya, gitu. Jadi harus detail ngebersihinnya gitu. Berarti kalau siang-siang itu tidak boleh gosok gigi ya? Boleh banget, nggak ada masalah dengan sikat gigi asal jangan ditelan. Nah itu lagi balik lagi ya. Terus kumurnya juga jangan pakai air kelapa juga gitu. Jadi normal-normal aja. Normal-normal aja ya, normal aja gitu. Jadi tetap boleh membersihkan gigi di siang hari ketika berpuasa atau berkumur, itu juga boleh, nggak ada masalah. Ngomong-ngomong bakteri nih dokter, kan ada bakteri jahat ya, ya apalagi kalau bakteri-bakteri itu tuh ngendep di gigi kita, lagi pakai behel ya kan. Kira-kira makanan apa yang membuat itu tuh semakin sedap untuk dicium, lalu itu tuh bikin jahat nih untuk kondisi gigi kita ke depannya. Kayak ya bakteri yang datang ke perasaan kita tiba-tiba hilang kan, itu kan jahat banget ya dokter. Benar-benar. Apa kabar dengan pasangan? Pasangannya ini nih masih di planet BTW dokter, belum turun-turun, makanya belum dapat. Oke, balik lagi. Balik lagi ke topik ya teman-teman. Iya, balik ke bakteri. Jadi tadi makanan apa yang disenengin sama bakteri? Yang jelas tuh makan-makanan yang lengket dan manis gitu. Jadi kalau misalnya sahur pakai dodol gitu, ada nggak sih orang sahur pakai dodol? Kemungkinan ada ya. Kan, dokter. Ya sahur pakai dodol atau sesuatu yang lengket dan manis gitu. Nah itu tuh memang sulit dibersihkan kan, jadi ketika dia menumpuk banyak, bakteri tuh seneng banget gitu. Jadi usahakan ketika bersahur tuh makan makanan yang sehat lah ya gitu. Atau kalaupun misalnya tidak bisa menemukan makanan yang seperti itu, kuncinya adalah menjaga kebersihan mulutnya harus ya betul. Tuh teman-teman, jadi yang lengket tuh belum tentu baik ya kan? Gitu. Yang lengket belum tentu baik, benar. Apa tuh? Iya kan dokter. Iya. Lanjut nih dokter. Ada kan banyak nih di pasaran juga beredar, apalagi setiap di restoran kita selalu menemukan tusuk gigi kan dok. Nah tusuk gigi ini kan pasti kita kan geram banget ya, apalagi kalau ada beberapa yang di sela-sela mulut kita tuh ada sisa makanan. Kita rasanya ingin mencokal itu sisa makanan kan. Itu baik nggak sih dokter? Apalagi dilakukannya saat bulan puasa, atau sebaiknya menggunakan alat apa? Oh gitu. Kalau untuk tusuk gigi ini preferensi saya pribadi ya. Kalau saya pribadi tuh tidak terlalu menganjurkan gitu, karena saya juga pernah dapat beberapa pasien yang ketika dia pakai tusuk giginya patah, terus kemudian nyelip ke sela-sela gusi gitu, sela-sela gigi. Ada juga dulu tuh pasien yang giginya berlubang nih, berlubangnya gede banget. Nah terus ada sisa makanan yang masuk ke dalam lubangnya, dia coba bersihin pakai si tusuk gigi itu, tusuk giginya patah, masuk ke dalam lubang itu, tapi dia nggak ngeh kalau itu patah gitu. Nah akhirnya dalam jangka waktu yang panjang kan akhirnya menimbulkan infeksi dan lainnya gitu ya. Betul. Jadi kalau saya pribadi mengaca kepada pengalaman saya kepada pasien, saya tidak terlalu menyarankan begitu, karena
takutnya kan ada serpihan-serpihan atau dia patah gitu, malah menimbulkan masalah baru. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya habis makan minimal kita berkumur lah gitu, berkumur dengan air bersih, atau boleh pakai dental floss atau benang gigi. Itu lebih aman. Terus kemudian bisa juga pakai interdental brush kalau untuk pengguna behel. Jadi interdental brush itu kayak dot kayak sikat dot, tapi versi sangat mini banget gitu. Jadi bulunya tuh kecil dan halus gitu, dan bisa diinin ke sela-sela bracket gitu. Gitu ya. Ada di marketplace banyak banget. Iya. Kalau untuk harga saya nggak tahu sih. Bukan Bisa penjualnya. sponsorship bisa masuk Nah, juga. benar. Internet balas merek apa? Ya, biar kita gitulah Gitu. maksudnya. Jadi teman-teman semuanya, ini ada juga pertanyaan yang seperti ini dokter. Jikalau kan itu kan kita kalau bracket itu kan pasti ada karetnya kan dokter. Itu sering terjadi karet lepas. Nah, tapi mereka inisiatif untuk mengganti karetnya sendiri. Itu menurut dokter bagaimana? Ya kalau pasiennya dokter gigi mungkin nggak masalah ya, tapi kalau bukan janganlah gitu. Karena akan lebih baik kalau datang ke dokter gigi yang merawat atau ortodontisnya untuk dicek kenapa sih karetnya sering lepas gitu, penyebabnya apa. Terus kalau memang bisa diganti langsung ya diganti langsung, atau mungkin perlu diganti yang lainnya kan juga bisa gitu. Jadi ceknya ke dokter yang merawatnya juga gitu. Jangan ya, kalau misalnya kalian bukan dokter gigi jangan, ya kan? Nanti kalau ada apa-apa, yang pusing siapa? Kalian dan dokter spesialis kalian juga Ya, harus siapain ya gitu. Ya harus siapain ya. Semakin lama pakai behelnya ya kan dokter. Betul. Dok, karena hari ini bulan puasa, jadi kita kan sahur tuh juga harus milih-milih kan dok. Nah, sahur apa nih yang bisa mengenyangkan lebih lama, tetapi kondisi gigi kita juga lebih baik, gitu. Kadang kan tergiur sama makanan-makanan manis kan dokter, apalagi kalau pulang kerja ya dokter. Gorengan tuh enak banget. Iya. Gorengan, es teh manis, cendol, apalagi ya Allah nih Budi Putra jam berapa sih? Oke. Iya loh dok, itu gimana tuh dok? Sahur apa yang recommended dari dokter? Ya bukan jengkol pete juga ya dok? Iya betul. Jadi kalau saya baca jurnal saya baca jurnal loh gitu. Dokter segera. Ya gitu. Jadi kalau berdasarkan jurnal itu sebenarnya makan makanan yang high fiber gitu, tinggi serat itu sangat bagus sebenarnya gitu. Jadi mungkin ketika sahur bisa memperbanyak makan sayur, buah, terus gizi seimbang lah sebenarnya ya. Jadi tetap ada karbonya, tetap ada proteinnya, terus porsi sayur buahnya juga diperbanyak gitu. Kalau kita kan kalau sahur tuh paling enak sebenarnya mie instan ya gitu. Nah Iya jadi sih, ya nggak di sini pada suka mie instan. Iya betul, porsi 2 atau porsi jumbo yang kayak gitu-gitu gitu. Nah pakai telur double bener gitu. Jadi lapar ya nih. Mengenyangkan iya, tapi ya halalan toiban kan Iya, makanan halalan gitu. toyib, Halal ya. iya, tapi belum tentu toyib gitu. Iya, toyib. Jadi kalau berdasarkan jurnal itu perbanyak makanan yang tinggi serat. Tinggi serat ya. Makanan-makanan clean food ya dok. Iya betul, clean food. Nasi aja berarti kalau clean food. Kan Sama clean. garam. Sama garam. Itu clean banget ya. Clean banget gitu. Habis itu pingsan kalau kerja. Nah nih dokter, ini sih dokter mau tanya, ada beberapa teman-teman yang tanya di rumah, terutama sobat Dinospi, menanyakan kadang gigi itu mudah keropos saat pakai behel. Orang kita nggak pakai behel aja kadang ada yang giginya sering keropos kan dokter. Tetapi karena mereka mungkin juga bertujuan untuk kan akhir-akhir ini kan lagi viral tuh dok, namanya cheese grek yang pakai yogurt grek, terus dikasih lotus atau dikasih ubi celembu. Itu kan enak banget tuh dok. Tapi kan ada yang giginya sensitif nih dok sama yogurt. Itu bagaimana? Dan giginya tuh mudah nyeri, terus sering keropos. Oh berarti sensitif gitu giginya ya. Memang ada beberapa kasus yang pasien itu hipersensitif gigi lah gitu. Jadi giginya tuh kena air dingin dikit udah linu, terus kemudian makan manis dikit udah linu banget, atau kena angin tuh linu banget gitu. Saran terbaik saya sebenarnya tuh dicekkan dulu ya ke dokter giginya buat dilihat, karena penyebabnya ada banyak sebenarnya gitu. Yang paling sederhana mungkin perawatan yang ditawarkan oleh dokter giginya ya ganti pasta gigi gitu. Jadi pakailah pasta gigi untuk gigi sensitif gitu. Tapi kalau misalnya ternyata udah ganti pasta gigi untuk gigi sensitif masih belum tertangani, ya berarti harus ada tindakan lain dan harus ada observasi yang lebih dalam lagi kan gitu. Nah itu yang pertama tentang gigi sensitif. Nah terus kemudian tentang gigi yang gampang keropos tadi gitu. Balik lagi, gigi gampang keropos atau gigi karies atau berlubang itu
ujung-ujungnya adalah gimana cara kita menjaga kebersihan mulut dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang dalam hal menjaga kebersihan mulut dengan baik, ya otomatis gigi juga bakal gampang berlubang, mau pakai behel ataupun nggak pakai behel gitu. Jujur nih dok, kelihatannya maksud saya sama deh sama teman-teman Denhusby di rumah. Betul. Kan kita kalau misalnya puasa tuh males kan dok, apalagi bersihin behel, ya kan? Itu dampaknya apa sih? Ya itu tadi, yang pertama paling deket bau mulut gitu. Bau mulutnya tuh berbeda ya dari bau mulut yang tadi saya ceritain, karena ada bakteri, ada keton tadi, yang lainnya itu tuh berbeda. Baunya tuh nggak enak lah gitu. Bau naga. Iya bau naga ya kalau. Bau naga, semburan maut. Betul. Orang-orang pergi. Benar gitu. Tapi itu dengan catatan bagi pasien berbehel yang tidak membersihkan gigi dengan baik ya gitu. Betul. Nah itu baunya emang nggak enak. Itu yang paling deket lah gitu. Terus yang kedua giginya jadi mudah berlubang gitu. Nah terus yang ketiga ini juga semakin kotor giginya, maka tumpukan karang gigi akan semakin banyak. Karang gigi itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi akan menyebabkan kerusakan pada gusi, kemudian jaringan di bawah gusi gitu. Pada kondisi-kondisi ekstrim bahkan karang gigi itu bisa menyebabkan gigi itu lepas gitu. Nah jadi menjaga kebersihan mulut itu harus ini banget sih. Harus trik ya, harus ekstra ya. Gitu. Mau cantik is fine guys ya, sehat juga is pain, so nggak apa. Dia tetap harus rajin membersihkan ya kan dokter. Ada nggak sih dok, kan puasa nih, otomatis kita nggak mengunyah ya kan selama ya 8 jam lah sekitar segitu kan ya dokter. Selama 8 jam kita nggak mengunyah makanan, kita juga jarang berinteraksi menggunakan mulut gitu kan dokter. Itu apakah mempengaruhi pergerakan gigi saat dibehel dokter? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Aman. Jawabannya singkat sih enggak ada. Jadi itu adalah ya itu selesai, jadi enggak ada. Enggak ada ya, aman ya, itu aja mitos ya, lah gitu. Mitos, okay. Aman. Puasa tidak menghalangi perawatan medis terutama ortodonti gitu. Jadi tetap dilakukan aja. Ini dokter, kan banyak tuh di luar sana yang teman-teman tuh kepingin cantik, kepingin estetik, tapi menggunakan kawat gigi yang mohon maaf nih dibeli di marketplace dan mereka pasang sendiri, bisa gonta-ganti, kadang warna pink, kadang warna hijau, kadang warna. Saya pernah tuh nemuin pasien seperti itu. Itu gimana tuh dok? Pernah. Jadi tuh diselipin di sela-sela gigi, harganya cuma Rp5.000. Rp5.000 ya? Rp5.000 gitu. Saya pikir wah ini buat apaan gitu. Kayak berasa parkir di pik Iya, lebih mahal parkirnya. Iya, benar. Itu satu gigi Rp5.000 atau? Enggak, jadi satu set gitu tuh Rp5.000. Besok aku coba ya dok, boleh nggak sih? Ya Allah, nggak boleh. Iya, jadi kalau mau pakai perawatan behel, mau dalam kondisi berpuasa atau enggak, ya tetap harus konsultasi dulu sih ke dokter gigi atau ortodontisnya gitu. Karena kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu gitu. Mulai dari ya kita harus ngobrol dulu kan ke pasiennya. Kira-kira pasiennya tuh keluhannya apa? Apakah hanya tonggos aja atau ada kesulitan berbicara atau kesulitan mengunyah? Nah, itu harus kita gali gitu. Terus kemudian kita akan melakukan pencetakan giginya gitu. Jadi kita punya gambaran 3 dimensi nih dari kondisi gigi pasiennya, masalahnya di mana ya gitu. Terus kemudian kita ronsen gitu. Nah, ronsen apa yang diperlukan itu tergantung kasusnya gitu. Nah, setelah itu baru deh kita analisis semuanya, terus rencana perawatannya kita susun. Nah, seperti itu gitu, karena perawatan ortodonti itu kan nggak cuma behel, jadi ada banyak banget sebenarnya perawatannya, tergantung kasusnya, usia pasiennya gitu. Jadi jangan jadi self diagnosis gitu loh. Iya sih, betul. Jadi self diagnosis, self treatment karena baca dari literatur internet atau apa gitu. Mending kalau baca, lihatnya dari TikTok. Nah, gimana tuh dok? Yang hanya berapa menit sih TikTok tuh 1 menit ke bawah gitu kan. Oh ya oke, saya beli deh gitu. Jadi jangan gitu, karena rongga mulut kita walaupun mungkin beberapa orang menganggapnya rongga mulut doang, gigi doang, tapi justru rongga mulut itu adalah first entry. Jadi pintu masuk utama ke saluran yang lainnya gitu, saluran pencernaan gitu. Kita tahu bahwa kita butuh nutrisi yang baik untuk bisa berkegiatan dengan baik. Nah, saluran utama itu di sini nih gitu. Jadi kalau misalnya sininya udah nggak bagus, nah nanti bisa dibayangin yang lainnya gimana. Terus ini adalah pintu utama kita berkomunikasi sama orang gitu ya. Kalau ini kita nggak kita nggak bisa ngobrol kan. Iya, paling gitu.
kamu nggak bisa curhat kan? Iya. Gitu. Nah, Iya, jadi biasanya kan kamu gitu ya, nggak bisa Dok. curhat kan? Gitu. Nah jadi Iya, itu jadi tetap harus dijaga dengan baik dan datanglah ke Profesional, profesionalnya betul. gitu. Ih, keren banget kan teman-teman yang sering pakai bracket-bracket di luaran sana, apalagi yang 5 ribuan. Gimana itu ceritanya? Keamanannya nggak tahu deh Iya, saya. keamanannya paling security-nya pun juga udah lari, nggak jadi ngamanin ya kan? Betul. Jadi jangan ya teman-teman, harus diperiksain kalau dokter spesialis ortodonti, kan kita nggak tahu penyakit kalian seperti apa, di giginya harus kayak gimana gitu. Betul. Cantik is pain guys, jadi nggak apa-apa. And expensive ya. Iya, and expensive. Oh iya lupa. Iya. Kan lebih dari 5 ribu. Enggak deh, tapi expensive itu relatif. Relatif, betul, Benar, betul, benar. betul. Jadi tidak begitulah. Iya. Lanjut ya dok. Iya, oke. Ini kan kalau kontrol orto di bulan Ramadan tuh sebaiknya kita segera kontrol atau bisa ditunda dulu sih dok? Sebaiknya mengikuti saran dari dokternya gitu. Jadi ada beberapa kasus yang memang tiap 2 minggu harus banget dikontrol gitu. Ada yang 4 minggu kontrol. Atau ada juga yang kasus udah nggak apa-apa, telat-telat dikit nggak ada masalah gitu. Jadi ikutin ininya aja, ikutin advice dari dokternya. Gitu. Kalau kontrol behel itu diapain aja tuh? Kalau kontrol, ini ada wah ada yang nanya. Iya loh, banyak banget nih, pada excited. Ada excited. Kontrol behel itu diapain aja? Yang pertama pasti dicek progresnya gitu. Jadi perbedaannya dari yang lalu itu tuh udah sampai mana nih perjalanannya gitu. Terus bisa aja pada saat kontrol behel itu kita ganti kawatnya gitu. Karena kawat itu kan nggak mesti itu aja. Jadi dia ada sequencingnya gitu, ada perubahannya. Jadi kalau pada saat kontrol tuh, oh ini udah jadwalnya kita ganti kawat yang baru nih, kita ganti kawatnya gitu. Atau misalnya kita butuh ada alat tambahan yang lainnya, nah itu kita lakukan juga pada saat kontrol. Gitu. Atau bisa aja pada saat kontrol itu kita hanya observasi. Gitu. Jadi beberapa kasus seperti itu tuh. Jadi kita cuma lihat, oh ya ini masih aman nih, oke ya udah gitu. Jadi isinya curhat jadinya gitu Jadi, sesinya. sebenarnya teman-teman kalau kalian sadari dari tadi dokter itu tuh merangkap menjadi psikologi. Iya benar. Karena setiap pasien yang datang ke dokter Sela Ada sesi itu curhat ya? pasti ada sesi curhatnya Iya, dan benar. insya Allah masalah terselesaikan. Insya Allah. Ya, insya Tapi Allah. yang sebelah sini belum terselesaikan. Sabar ya. Sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya. Oke. Jadi orto itu kayak menjalin hubungan teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kontrol itu kan pertemuan dengan dokter gigi. Iya, betul. Kalau hubungan itu kan pertemuan biar kita tetap menjalin terus nih, ya kan? Biar tidak putus atau kandas di tengah jalan. Sama halnya Kayak kayak curhat orto. colongan ya kayak. Nanti takutnya kalau nggak kontrol itu akan berbeda. Iya, betul. Kondisinya tidak sesuai yang diharapkan sebelumnya gitu. Yes. Jadi jangan lupa kontrol. Kalau Ramadan tetap boleh kontrol. Boleh, ya kan, boleh dokter? banget, tidak menghalangi. Iya. Oke nih. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Dok, boleh dong kasih 3 tips paling sederhana tapi penting banget buat pengguna behel. 3 tips paling sederhana tapi penting. Yang pertama, kontrol, ikutin advice dari dokternya. Itu yang pertama gitu ya. Jadi nggak usah ragu kalau dokternya nyaranin nanti puasa kita tetap kontrol ya gitu tuh, nggak usah ya dok saya lagi puasa nih nggak bisa gitu. Ya kecuali kalau emang ada keyakinan tertentu yang memang ingin nggak kontrol ya sudah gitu ya. Tapi Malas kalau maksudnya. tapi yang jelas kalau emang dari kondisi medis yang membutuhkan kontrol silahkan kontrol. Terus kemudian yang kedua, bersihkan kondisi rongga mulutnya seperti biasa aja gitu ya. Jadi tetap harus detail, terus minimal berkumur lah dengan air bersih gitu. Terus kemudian jangan air kotor ya. Iya, tambah kotor Nanti dong nemu jadinya. air gitu terus Iya. air kumur gitu. Apalagi habis nyuci beras, nah itu pakai kumur-kumur iya, itu gitu jangan kan. lah gitu. Nah terus yang ketiga, tadi yang pertama kontrol, Iya, yang kedua kontrol, bersihin gigi, bersihin gigi. makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Oke, dokter. Kan tadi kan dokter ngomong nih rongga mulut dibersihin ya kan. Itu sebaiknya pakai yang pembersih lidah kayak gitu? Boleh atau boleh banget. Jadi yang paling basic itu pakai memang sikat gigi ya. Sikat gigi dengan pasta gigi mengandung fluoride begitu. Terus kalau mau ditambahin dengan pembersih lidah itu boleh banget. Kalau mau ditambahin dengan dental floss itu boleh banget juga. Atau kalau untuk pengguna behel pakai interdental brush biar lebih bersih lagi itu juga disarankan. itu kan banyak yang pakai
apa brushnya itu brush anak-anak kan dokter, yang lebih soft itu, yang kecil itu kalau di marketplace. Itu tuh lebih efektif brush yang kecil-kecil itu atau brush yang untuk dewasa sih dokter? Ikutin ininya sih, jadi kalau emang kamu anak-anak pakailah sikat gigi anak-anak gitu, tapi kalau untuk dewasa pakailah sikat gigi dewasa gitu. Tapi yang soft ya dok? Iya, bulunya itu yang soft sampai medium gitu, jadi jangan yang keras gitu cerita. Wah, menarik sekali ya obrolan pada hari ini, bincang-bincangnya, karena dokternya juga sudah profesional teman-teman. Terima kasih. Sudah sangat menguasai public speaking. Aduh, terima Gimana kasih. ini MC-nya atau hostnya di sini masih kurang jauh, jadi dimaklumin ya teman-teman. Wah, ternyata banyak hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, apalagi para sahabat-sahabat Denhospi yang menggunakan behel. Jadi semoga teman-teman yang lagi pakai behel jadi makin semangat puasanya dan tetap sehat giginya. Buat sobat sehat, sobat Denhospi, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang menggunakan behel, karena ini sangat-sangat inspiratif dan sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Oke. Gimana dokter tagline-nya? Karena manis senyumnya, berkah ilmunya. Terima kasih.